Pandangan Babe tentang Kiai Sarif untuk sebuah negara itu apakah perlu atau bagaimana, Be? Coba pandangannya. Jadi ya gini, saya membaca satu yang beliau tulis itu di tahun 2000. Tahun 2000 beliau menulis tentang Daud naik tahta. Nah, itu ya. Dan kok sekarang kok hampir menjadinya nyata dan sebentar lagi kita saksikan ya. Jadi ini sebuah tulisan yang sangat dahsyat. Kok kayaknya yang beliau tulis tahun 2000 itu kejadian 2024. Itu Iya. pandangan Babe itu sendiri gimana? Ini jelas astagfirullah, saya luar biasa. Anda tanya sama Kiai, antum ini menulis tahun 2000? Iya Ustaz. Dan bagaimana nulis begini, kok bisa ngepas begini ya? Beliau bilang, mengalir aja Ustaz. Subhanallah, saya bilang, nah, ini harus saya sampaikan langsung kepada Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di samping saya sudah ada salah satu tokoh yang wirawiri di belantika pertelevisian Indonesia, sudah hadir di Pondok Pesantren Ummul Qura, Pondok Pesantren Kiai Sarif Rahmat. Beliau juga Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Be. Naam. Sehat ya, Be? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Be. Alhamdulillah. Gimana, Be, sampai sini perasaannya? Alhamdulillah nyaman, tenang. Baru pertama ke sini? Damai. Iya, tapi kalau ketemu dengan Kiai udah berapa kali, cuman datang ke Ummul Qura dan sekaligus kediaman beliau baru sekali ini. Kira-kira udah berapa kali ketemu Kiai, Be? Saya Pertama kali ketemu kira-kira di mana? Saya nggak ingat pertama kalinya, tapi udah beberapa kali dan diantaranya yang terbaru aja, yang terbaru itu belum setahun sih, belum setahun. Pada waktu ada satu perpisahan salah satu pejabat di kepolisian. Oh, Ngundang dan ketemu Kiai juga. Ya kita biasa berpelukan. kesan pertama ketemu dengan Kiai mungkin ada yang diingat, Be? Tawadhu. Dari awal itu beliau itu punya nama besar, tapi beliau selalu merendah. Itu yang saya ingat. Beliau itu orang yang sangat tawadhu. Jadi pandangan-pandangan tentang beliau menurut Babe itu, Kiai itu seperti apa sih, Be? Beliau itu dengan kekuatan zikir yang dilakukannya dan juga dengan santrinya yang ratusan hampir ribuan ini yang sama-sama membaca zikir yang beliau susun, dan yang dia susun juga bukan ngarang-ngarang, semuanya dari satu sumber yaitu Al-Quran saja. Ini yang membuat yarfa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya rasakan. Kewibawaan seseorang itu nggak bisa dibuat. Itu betul-betul karunia Allah. Dan beliau berwibawa itu karena karunia Allah. Itu yang saya rasakan. Jadi ya karena kekuatan zikir itu loh. Dan semua santrinya kan juga itu. Dan jangan lupa ketika santrinya membacakan zikir yang beliau susun, maka pahala dan keutamaan dan juga fadilah daripada zikir-zikir itu ya larinya pada beliau juga. Karena beliau yang pelopori kan, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilhi. Begitulah kurang lebih. Oh ya, tadi pemirsa tadi yang disebut Babe itu kitab munajat, itu kitab yang disusun oleh Kiai Sarif Rahmat, itu sumber dari Al-Quran. Jadi kita pada suka itu ya wiridanya hanya pada suka ya mengamal kitab munajat itu. Itulah di kitab munajat itu ya ada doa-doa untuk negara. Ya, saya baca juga kan, saya baca juga diawali dengan ya biasa ya Fatihah dulu, Quran, kemudian doa semua yang dibaca dari Al-Quran. Ya. Adkhilna mudkhalas sidqin wa akhrijna mukhrajas sidqin. Ya, kemudian Malikul Mulki tutil mulka man tasya. Itu kan buat kenegaraan juga semua itu. Luar biasa. Itu yang membuat kita berhadapan dengan beliau, merasakan wibawanya beliau. Itu yang saya rasakan. Ini kan Babe sudah malang melintang di dunia katakanlah pertelevisian dan perpolitikan Indonesia. Nah, pandangan Babe tentang Kiai Sarif untuk sebuah negara itu apakah diperlukan atau bagaimana, Be? Coba pandangannya. Jadi ya gini, saya membaca satu yang beliau tulis itu di tahun 2000.
Betul. Tahun 2000 beliau menulis tentang Daud naik tahta. nah itu ya, dan kok sekarang kok hampir menjadi nyata dan sebentar lagi kita saksikan ya. Jadi ini sebuah tulisan yang sangat dahsyat bahwa Raja Talut itu sang presiden punya menantu yang namanya Nabi Daud, di mana anak Raja Talut yang bernama Michal itu menikah dengan Nabi Daud, sang jenderal, yang kemudian Raja Talut mencurigai sang menantu, sang presiden mencurigai menantu, yang kemudian akhirnya di belakangan hari sang menantu kemudian menjadi raja, menggantikan Raja Talut. Kok kayaknya yang beliau tulis tahun 2000 itu kejadian 2024. Itu pandangan Bapak itu sendiri gimana itu? Astagfirullah, saya bilang luar biasa. Anda tanya sama Kiai, antum ini menulis tahun 2000? Iya Ustaz. Dan bagaimana nulis begini, kok bisa ngepas begini ya? Beliau bilang mengalir aja Ustaz. Subhanallah, saya bilang, nah, ini harus saya sampaikan langsung kepada Pak Prabowo. Itu kok bisa-bisanya gitu ya, yang beliau tulis tahun 2000 kejadian gitu ya. Di saat kita semua pada waktu tahun 2000 itu belum berpikir seperti itu. Saya ketika tahun 2005 memang ayah saya almarhum melarang saya masuk ke dalam politik. Ayah saya meninggal 29 Desember 2005. Itu meninggal dunia, dan kemudian 2006 setelah ayah saya wafat baru saya bolehlah begitu ya, selama ayah saya ada saya nggak boleh ikut campur karena ayah saya juga berada dalam lingkaran ring satunya politik juga kan. 2006 itu saya udah presentasi di depan Pak Prabowo tentang urusan bangsa lah begitu ya, di Gerindra waktu itu, di 2006 itu pertengahan kalau nggak salah, awal-awal mulai Gerindra. Beliau Pak Prabowo sudah menyatakan tahun 2006 itu perihal pentingnya menaikkan gizi bangsa soal makan gratis itu. Dan saya juga sampaikan ternyata 2024 baru bisa kejadian. Berangkat dari situ ternyata Kiai Syarif itu tahun 2000 malah sebelumnya. Jadi ini nggak ada Kiai Syarif itu memang nggak ada unsur politis sama sekali, dan beliau sekarang ya mungkin orang terdekatnya Pak Prabowo, salah apa ya presiden yang ya secara resmi memang belum ya, Tapi paling tidak pesan ataupun kesan tentang kita tarik penulisan Kiai Syarif tahun 2000 itu apa, Beb? Saya pertama pasti itu akan saya sampaikan langsung kepada Bapak ya, tentang ini Kiai Syarif ini pernah menulis seperti ini gitu ya. Yang kedua, ternyata apa yang beliau tulis bukan cuma itu. Kalau lihat buku tulisan beliau, banyak sekali goresan pena yang beliau tulis itu kejadian pada akhirnya gitu kan. Entah kebetulan entah tidak, wallahu alam, tapi ini penting untuk apa? Untuk para pejabat gitu ya, para pimpinan negeri ini gitu ya. Penting untuk sowanlah kepada beliau, minta nasihat kepada beliau, karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kelebihannya beliau itu adalah kemampuannya dalam melihat solusi bernegara dan solusi bangsa. Itu dia. Pesan untuk seorang Kiai Syarif Rahmat apa, Beh, kira-kira? Untuk semuanya. Kalau untuk beliaunya saya nggak ada saran apapun. Cukup sudah. Cukup sudah, istiqomah lah. Itu yang paling penting, insya Allah. Baik, sementara itu, Beh, terima kasih testimoninya. Insya Allah. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa pada Suka TV dan berada. Silakan. Yang ingin saya sampaikan gini, bahwa coba ikutin beliau, karena beliau ini orang yang sangat tawadhu. Dan jangan lupa ketika kita tawadhu, sebenarnya Allah angkat derajat kita. Kebalikannya, ketika kita sombong dan membesarkan diri, maka kita akan rendah dan kecil di mata manusia, apalagi di mata Allah. Demikian. Terima kasih. Itu pernyataan dari Babe Haikal, salah satu tokoh yang sudah wirawiri di Belantika pertelevisian, dan saya rasa beliau kita doakan selalu sehat dan istiqomah juga. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Beh.